Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda, prodi Ekonomi Syariah semester 6 kelas X6C. Di sini saya akan mencoba menjelaskan problematika pengelolaan wakaf di Indonesia. Problematika perwakafan di Indonesia telah diakui atau tidak oleh bangsa Indonesia. Pengelolaan wakaf telah dilakukan baik oleh orang Islam maupun orang Nasir. Pengelolaan wakaf ini digunakan untuk pembangunan masjid, musola, pendidikan, atau digunakan oleh pemerintah untuk hal-hal yang bermanfaat. Namun dampak dari pergeseran pemahaman definisi perwakafan ini harus diketahui atau harus dipelajari lebih luas lagi agar kita dapat paham apa yang dimaksud dengan wakaf tersebut. Sebagian yang mengelola perwakafan ini mengambil keuntungan dari apa yang diberikan seseorang kepada orang yang memegang aset atau yang diberikan kepercayaan untuk perwakafan tersebut. Begini, kita harus fleksibel atau melihat sejarah sebelumnya, di mana seseorang menguntungkan bagi wakif. Dengan pengertian lain, wakaf dimaknai sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta atau benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk sebagian hartanya dalam jangka waktu yang tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat Islam. Membuat para wakif dan pengelolaan wakaf bisa mengambil dari keuntungan tersebut sehingga dapat melahirkan kemafsadatan bagi kaum muslim secara umum dan jauh dari maslahat umum, maslahat umat. Pertama, pemahaman bangsa Indonesia terhadap pemahaman wakaf, bahwa hal ini tidak lepas sejarah lintasan tidak lepas dari faktor sejarah. Wakaf dalam lintasan sejarah Islam telah diketahui dan dilakukan sejak lama untuk umat manusia sebelum Islam datang. Manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka peluk sudah mengenal beberapa bentuk praktik perilaku perbuatan perdayagunaan harta benda yang pada hakikatnya tidak jauh beda dengan bentuk wakaf dalam Islam. Ini dikarenakan pada dasarnya umat manusia sudah menyembah Tuhan melalui animisme atau dinamisme yang mereka anut sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Selanjutnya, faktor penyemangat atau pendorong bagi umat beragama untuk membangun tempat peribadatannya bagi mereka masing-masing. Mereka dengan semangat dan ikhlas memiliki perhatian dan peduli terhadap kelancaran dan keberlangsungan agama mereka, sehingga mereka rela mengorbankan sebagian hartanya atau tanahnya untuk kepentingan rumah peribadatannya. Jadi wakaf merupakan perbuatan yang telah dikenal sebelum Islam masuk ke Indonesia. Untuk itu, yang membedakan antara wakaf
sebelum Islam dengan wakaf dalam Islam adalah pada perbuatan praktik wakaf yang dilakukan dan dinamakan oleh masyarakat jahiliyah yang dilakukan semata-mata untuk mencari prestise. Akan tetapi pandang Islam berorientasi untuk mencari ridho Allah dan sebagai salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakaf dalam lintasan sejarah Indonesia. Wakaf dikenal semenjak Islam di Nusantara semakin meluas, membuat hukum-hukum Islam ini membumi di wilayah Nusantara ini. Di samping dakwah Islam, para ulama dan tokoh agama juga memperkenalkan ajaran Islam secara umum. Di antaranya wakaf ini dapat dibuktikan dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah perwakafan. Wakaf ini berkembang pesat di bumi Nusantara ini, baik pada masa dakwah para masa kolonial maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka. Hal ini terlihat juga dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini yang jelas diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Masa pemerintahan penjajahan berkembang organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, musola, perkuburan dan lain sebagainya, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat yang membutuhkannya. Jika kita lihat mengenai wakaf dan pengelolaannya di Indonesia, terlebih tentang pengembangan konsep wakaf yang terhitung masih sangat baru, yang mana hal ini bisa lepas dari periodisasi pengelolaan wakaf secara umum. 2. Faktor pemahaman wakaf. Bangsa Indonesia, masyarakat Muslim Indonesia berwakaf dalam bentuk yang berbeda-beda dengan nama yang berbeda pula. Ada yang melakukan perwakafan dengan menyumbangkan Al-Quran, sajadah dan lain-lainnya. Hal ini mengembangkan definisi wakaf tersebut. Kita dapat memotivasi diri sendiri apa yang akan disumbangkan, apa yang harus diwakafkan untuk kepentingan kita semua. Ada 2 motivator masyarakat Indonesia untuk berwakaf, yaitu yang pertama, aspek ideologis normatif, bahwa masyarakat Muslim Indonesia memahami wakaf adalah suatu ibadah yang dianjurkan oleh agama dan merupakan perwujudan dari keimanan seseorang. Untuk itu, dalam ajaran Islam, harta merupakan aset yang diatur oleh agama, tergantung bagaimana mereka mampu mentafsirkan harta tersebut atau tidak. Harta merupakan aset yang diatur oleh agama, tergantung bagaimana orang tersebut memberikan atau mentransferkan harta bendanya atau tidak. Yang kedua yaitu aspek sosial ekonomis zakat. Itu digunakan dalam hal-hal yang sifat darurat dan kebutuhan yang sangat mendasar. Akan tetapi, untuk pengembangan selanjutnya dibutuhkan peran wakaf, di mana ia menjadi modal untuk pengembangan dan mengatasi masalah sosial dan ekonomi masyarakat secara umum, khususnya masyarakat Indonesia. Pemahaman mayoritas masyarakat Muslim Indonesia terhadap wakaf banyak dipengaruhi oleh mazhab
Syafilia. Pemahaman tersebut antara lain: yang pertama, anggapan cukup terhadap wakaf yang hanya ikrar bilisan saja. Kejujuran dan sikap saling percaya masyarakat Indonesia sangat berpengaruh dalam tata cara mereka berwakaf, sehingga melahirkan persoalan di hari tata cara mereka berwakaf sehingga melahirkan persoalan di hari mendatang. Yang kedua yaitu persoalan lain yang telah mereka pahami, bahwa wakaf harus memenuhi persyaratan yang dimana persyaratannya: pertama, berupa benda yang memiliki nilai; kedua, berupa barang atau benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai fungsi yang dapat dimanfaatkan; ketiga, barang atau benda tersebut harus jelas; keempat, barang atau benda tersebut bersatu al-milkut milik sempurna dari si wakif. Berikutnya, barang atau benda yang sudah diwakafkan berkedudukan menjadi berubah kepemilikan menjadi milik Allah dan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkannya, sehingga tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan, digadaikan atau lainnya. Terus, dampak pemahaman Indonesia terhadap pemahaman wakaf bercorak Syafi'iyah tersebut melahirkan mengakibatkan beberapa dampak sebagai memberikan dampak, yaitu melahirkan pemahaman lama dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf semata-mata milik Allah yang tidak boleh diubah atau diganggu-gugat. Untuk itu, banyak tokoh masyarakat atau umat Islam memperbolehkan wakaf dikelola secara produktif selain ibadah. Terus, pemahaman masyarakat terhadap wakaf bersifat konvensional, konservatif, sulit diajak maju. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf, karena memang tidak ada bukti wakaf untuk kesejahteraan umum, yang akhirnya menjadi problem yang sangat sulit dipecahkan bersama. Terus, banyak kasus sengketa wakaf karena memang tidak ada bukti buku hitam di atas putih, sehingga ini menjadi persoalan yang cukup serius pada saat ini. Pemahaman wakaf tersebut melahirkan nazir tidak profesional, padahal posisi nazir menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Banyak aset wakaf yang akhirnya belum mempunyai sertifikat wakaf, tentunya mengakibatkan beberapa persoalan di hari-hari yang akan datang. Terus, sebagian aset wakaf yang tidak dapat terselamatkan. Solusi alternatif atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemaham se-Indonesia terhadap wakaf. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari pemahaman masyarakat Indonesia wakaf, maka kiranya diperlukan solusi alternatif, mengkaji, menganalisa, dan kemudian merumuskan strategi pengelolaan dan menerapkan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan. Dengan demikian, perlu dibuat rencana program yang jelas dengan tahap-tahapan yang jelas pula, dan dapat dipilih-pilih dalam jangka waktu tertentu, di mana prinsipnya yang perlu segera diwujudkan adalah pengfungsian badan wakaf Indonesia secara nyata dan maksimal. Terus, penyimpanan sumber daya manusia untuk dijadikan sebagai natsir yang mempunyai kualifikasi tertentu sebagaimana yang disebutkan di atas perlu secara segera diupayakan. Bisa saja dimulai dengan calon-calon nasir, kemudian dididik dan dilatih. Terus, penyelamatan harta benda wakaf yang sampai saat ini masih cukup rawan hilang atau berpindah tangan secara tidak sah, perlu segera dibentuk tim
advokasi yang betul-betul mau bekerja secara ikhlas dan maksimal. Terus pengembangan harta benda dan perwakafan, terutama yang berupa tanah atau benda-benda yang dapat lebih bermanfaat lagi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.